Mengapa perlu saya jelaskan? Supaya tidak terjadi salah argumen, salah. Ya, kalau memang tidak melaksanakan dogma itu, ya jangan lalu menyalah-nyalahkan. Nanti terjadi yang namanya ketidaksepahaman. Ya, silakanlah mengikuti dogma gereja masing-masing tanpa ya mencampur adukkan itu sebagai suatu bentuk hal yang nanti akan membingungkan kita, dan itu sering terjadi. Karena nanti ya seperti tadi Mazmur katakan itu, celakalah yang menyembah patung. Ya kan? Padahal penjelasannya itu jelas. Di gereja Katolik itu arca atau patung itu bukan untuk disembah, tetapi sebagai benda devosional atau benda sakramentali untuk membantu orang fokus pada berdoa. Jadi kalau kita mendoakan orang, misalnya istri kita sakit atau anak kita, kan fokus kita. Kalau ada fotonya, mengapa bapak-bapak, saudara-saudara menyimpan foto orang tua di dompet atau di kalung, ya kan? Atau ditato istrinya namanya, untuk apa? Supaya mengingat selalu, ya kan, kenangan, ya, akan peristiwa yang menyenangkan itu, kan begitu. Itu dulu. Nah, jadi ya bagi yang tidak mau menggunakan benda-benda sakramentali atau benda-benda devosional itu, ya silakan. Tidak mengurangi iman Anda. Karena penyembahan tertinggi dalam gereja itu adalah penyembahan kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dalam gereja Katolik itu sakramen Ekaristi Maha Kudus. Karena itu adalah tubuh dan darah Kristus. Sedangkan penghormatan terhadap benda-benda devosional, sarana-sarana itu hanya membantu umat beriman untuk fokus kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Nah, begitu. Jadi penjelasan itu untuk mengatakan bahwa iman itu total kepada Allah. Mengapa? Karena Nabi Elia melakukan mujizat yang luar biasa. Kalau kita baca kemarin itu, dengan jubahnya saja dia bisa membelah sungai Yordan, kan? Ke sana dan kemari, kan? Dengan jubahnya. Lalu permintaan Elisa kepada Elia, ya. Karena Elisa itu sebenarnya, kemana kau pergi aku ikut, kata Elisa sebagai murid Elia. Padahal Elisa ini orang kaya, ya. Tapi karena dia percaya kepada Allah, maka dia mengikuti Elia karena kehendak Allah. Bukan mengikuti Elia karena kehendak Elia, tidak. Dan sebagai nabi Tuhan, Elia ini luar biasa, tidak mati, dimakamkan seperti nabi-nabi yang lain. Dia dijemput oleh Allah menggunakan kereta kuda api, kereta kencana. Dan siapa yang menyaksikannya? Bukan 50 yang mengikuti nabi Elia atau Elisa yang jauh melihat dari sanaknya sungai Yordan, tetapi Elisa lah yang melihatnya. Maka ya, ketika permintaan Elisa ingin meminta roh Elia dibagi dua, ya kan? Elisa ini aneh-aneh, ya. Karena dia tidak pede begitu, karena dia tahu Elia ini adalah nabi suci. Maka ketika Yesus bertanya kepada para murid, siapakah aku ini? Menurut orang kamu adalah Elia, katanya. Oh. Karena Elia itu adalah satu tokoh suci bagi bangsa Israel. Diangkat, ya, dijemput oleh Allah, ya kan? Dan disitulah, wah, bapakku, bapakku, katanya. Ya, salah satu nabi Tuhan, Elisa ini udah menyebut Tuhan itu Bapa, bapakku, bapakku, katanya. Ya, walaupun tidak sengaja. Begitu juga Samuel, ya kan? Samuel, ya kan? Ya Bapak, Bapak memanggil aku. Dipikirnya Imam Eli yang manggil, kan, bukan Imam Eli. Ketika sudah ketiga kali percaya, lalu Imam Eli sadar, oh ini kalau begitu itu suara Allah yang didengarkan. Jadi yang bisa mendengar dan menyaksikan Allah orang yang suci hatinya. Berbahagialah engkau yang suci hatinya karena engkau bisa melihat Allah, kata Yesus, kan. Nah, jadi ketika dia melihat, wah, dia bisa melihat tuh, Bapakku, Bapakku. Lalu dia lihat bangsa Israel yang sudah bergabung di dalam kerajaan surga menyambut Elia. Nah, jadi kalau kau bisa lihat itu, kau akan, ya kan, sama seperti Nabi Elia, ya sama.
Akhirnya dia berdoa, ya kan? Ya Tuhanku Allah Israel yang hidup. Jadi dia juga memukulkan jubah Elia, pakaiannya dikoyakkan, lalu dia menyeberang. Dia mau sama seperti Elia, dia pukulkan di sungai Yordan itu, lalu terbelahlah sungai Yordan. Kembalilah dia ke seberang. Bahkan sungai Yordan dipakai Yesus ya sebagai simbol di mana kesucian itu ditampilkan. Jadi Allah menggunakan sungai Yordan itu ya sebagai simbol penerimaan Allah, perdamaian Allah ya untuk manusia yang mau percaya kepada Allah. Maka Yesus dibaptis di sungai Yordan itu bukan ingin mengatakan Yesus itu sebagai manusia biasa. Disitulah ya suara berseru, inilah ya anak yang aku berkenan kepadanya. Kan begitu. Dengarkanlah dia. Jadi sungai Yordan itu sebagai simbol yang luar biasa, ya kan? Disitulah Nabi Elia di seberang sungai Yordan itu diangkat oleh Allah, ya, terangkat ke surga. Kemudian Elisa mendapatkan mandat agung dari Allah dengan perantaraan setengah roh Elia, ya kan? Maka dia menggunakan jubah Elia. Lalu dalam perjanjian baru Yesus dibaptis di sungai Yordan, di mana Yohanes Pembaptis membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tetapi karena manusia sudah berdosa, Allah merendahkan dirinya menjadi manusia supaya sama seperti manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Maka Elia dipuji pertama-tama bukan karena jasa-jasanya, namun karena Allah. Jadi Elia itu dipuji bukan karena jasa-jasanya, bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan orang mati, ya kan? Bisa apa lagi? Bisa menghadirkan Allah, ya kan? Bukan karena jasa-jasa Elia, tapi karena Allah. Elia menjadi bukti bahwa orang yang memiliki iman akan sanggup melakukan apa saja. Memiliki iman. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ketika kita dibaptis, kita harus memiliki iman. Kalau Anda tidak memiliki iman, Anda tidak bisa dibaptis. Karena iman itu adalah anugerah. Baik waktu bayi, waktu remaja, waktu anak-anak, ya, iman. Kalau sekarang imannya melawan kantuk kan. Suara saya besar tapi di sini. Nah, itu iman. Enak kan di sini? Meneduhkan. Firman Tuhan itu, ya kan? Apa kata Yesus kepada Petrus tuh ya? Berjaga-jagalah bersamaku. Lihat lagi untuk yang kedua kalinya. Berjaga-jagalah bersamaku. Lihat lagi ketiga kalinya. Berjaga-jagalah bersamaku. Masa 1 jam bersamaku pun tidak mampu. Lalu apa katanya? Keempat kalinya, tidurlah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Elia menjadi bukti bahwa orang yang memiliki iman akan sanggup melakukan apa saja. Apakah kita sanggup melakukan apa saja? Iya, bapak-bapak sudah sanggup di tempat ini melakukan apa saja. Melakukan sesuatu yang baik ya, bukan yang jahat. Kalau yang jahat tak perlu iman. Ya. Untuk apa melakukan sesuatu yang jahat pakai iman? Ya kan? Karena iman itu tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Yesus ya katakan, masa iblis lalu melawan dirinya sendiri? Ya kan? Mampus riwayatnya kalau begitu, kata bahasa Yesus. Kalau bahasa hari ini kan, tamat riwayatnya. Kalau setan lalu melawan dirinya sendiri, yang namanya setan pasti melakukan hal jahat. Tidak ada setan melakukan hal baik. Kalau kita melakukan hal jahat, itu adalah, ya kan, kelakuan setan, kan begitu. Nah itu. Jadi tidak mungkin sesuatu yang jahat menentang dirinya yang jahat, kan begitu. Tak mungkin pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik, itu tidak mungkin. Ya kan? Tak mungkin, kan kata lagu slang. Tak mungkin. Ya kan? Jadi bapak, saudara-saudara,
kita ini diharapkan meradiasi. Oh, bahasa ini. Meradiasi. Tahu efek nuklir ya Bapak-bapak? Kalau kena radiasi nuklir itu manusia itu tidak lama mati. Penyakitnya aneh-aneh. Bisa korengan, tiba-tiba kanker, ya kan? Macam-macam. Ya. Yang paling berbahaya ya pasti secara mental cacat. Nah, sekarang kalau kita menjadi orang baik, meradiasi kebaikan itu dengan melakukan perbuatan yang baik. Di dalam kamar-kamar kita berdoa pagi. Kalau bisa ibadat pribadi. Baca kitab suci. Jangan baca HP. Jangan doa YouTube. Jangan doa TikTok. Kan? Ini belum apa-apa, doa WA. WA bisa 1 jam, doanya hanya 1 menit. Ya kan? Kita sudah menciptakan berhala. Saya ingat almarhum Pak Tua istri saya tuh, ketika almarhum, udah 2 almarhum juga, abang ipar saya main game, dia bangun, ya kan, terkejut ya. Dasar kau penyembah berhala, terkejut abang ipar saya. Karena dia main game dari mulai malam tuh kan, Pak Tua saya tidak bisa tidur. Itu berhala. Dan katakan orang yang hanya menyembah patung itu berhala, kita sudah berhala. Berhala terhadap barang elektronik itu. Ya kan? Tergantung. Ya. Baca kitab suci 5 menit dah ngantuk, baca handphone. Ya kan? Apalagi yang nengok yang manis-manis aduhai, bisa 2 jam 3 jam. Apalagi nonton bola kan? Jam 8 nonton bola. Nanti jam 10 nonton bola, kapan tidur? Jam 1 nonton bola, 3 kali tanding bola kan? Ujung-ujungnya mengantuk. Nah, dahulu kala tapilah Nabi Elia bagaikan api, sabdanya membakar laksana obor. Sabdanya membakar laksana obor, penyuluh. Jadi inspirasi saya Nabi Elia nih, obor itu kan suluh. Jadi menyuluh. Jadi Elia ini sebagai nabi dia membakar bangsa Israel ya, untuk selalu setia kepada Allah. Karena korban bakaran Nabi Elia diterima langsung oleh Allah. 450 Nabi Baal KO. Udah nore-nore badan, keluar darah kan, ada yang mati. Ya kan? Tetanus. Kena pisaunya sendiri, kena pedangnya sendiri, kena ladingnya sendiri. Ya kan? Saking tidak ada Allah mau menjilati korban bakarannya itu. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel dan karena geramnya. Dari mulutnya Elia ini bahaya. Bangsa Israel pernah dibuat kelaparan, tidak hujan-hujan. Ya kan? Sampai dia mau dibunuh oleh raja Israel, sembunyi dia. Ya. Jumlah mereka dijadikan sedikit. Mati kelaparan, mati kehausan, ya kan? Mati digigit macam-macam. Ya, karena apa tadi? Tegar tengkuk. Ngikuti Nabi Baal. 450 Nabi Baal. Bukan alang-alang Nabi. Ya. Ya. 450 untuk menyesatkan orang Israel. Hanya tinggal Nabi Elia aja yang setia kepada Allah. Atas firman Tuhan langit dikunci olehnya. Bayang, atas firman Tuhan langit dikunci olehnya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi Elia itu adalah rasul zaman perjanjian lama yang luar biasa. Dikunci. Ya, sama seperti Petrus diberikan, ya kan, kunci kerajaan surga. Ya. Bayangkan kemarin saya tidak bawa kunci, mau masuk kantor ya tidak bisa masuk kan. Tergantung kepada kawan saya yang atau pimpinan saya yang bawa kunci kan. Jadi kunci itu penting. Jangan lalu kita meninggalkan atau jauh dari kunci itu. Dan api diturunkannya sampai 3 kali. 3 kali. Jadi Musa melihat Allah dalam bentuk nyala api. Ya. Yakub
Ya. Melihat Allah dalam bentuk apa? Seorang muda. Ya kan? Makanya nama Israel itu kan adalah ya, pengampunan Allah kepada Yakub. Karena dia penipu, nipu kan. Mana boleh dapat berkat nipu bapaknya kan. Makanya namanya dirubah Israel. Menipu dia. Dan dia dihajar sampai ke Laban, kena tipu dia. Rasain dulu kan. Ya. Kena tipu Laban dia. Nggak baik katanya, nggak baik. Ya kan? Masa lalu mau kawin dengan adiknya, kakaknya belum kawin. Aduh, nak tipu. Berapa lama lagi? 7 tahun kerja. 7 kali 2, 14 tahun kan? Barulah dia dapat Lea. Tapi dia masih miskin, tak punya itu. Kerja lagi dia 14 tahun untuk dapat kambing domba. 28 tahun dia dengan Laban. Bayangkan kalau usianya waktu itu 17 tahun, sekitar 35 tahun lah. Ya. 17 kali, 45 tahun baru dia bebas dari Laban kan. Dan itu dia nih, akhirnya, ini udah 3 kali ketipu nih sama mertuaku. Sebenarnya Laban ini pak tua dia ya. Ditipunya, yang bintik punya akulah, pak mertua. Ya kan? Apalah aku nih, ya kan? Ahilah aku nian, cuma minantu, udah numpang nindih lagi katanya. Ya, udah numpang nindih lagi. Ya kan, tidak ada harta. Aku kerjalah dengan aku nih 14 tahun kan. Nanti yang mulus punya aku, kata Laban mau nipu. Oh, tenang aja. Nantilah kau, akal Yakub mau dilawan kan. Maka Yakub itu kan disebut penipu. Akhirnya dibuatlah pewarna kan. Hebat dia buat pewarna kan. Loh, kok lahir bintik semua? Mau marah, udahlah pak. Masa kau gitu dengan laki aku, kata Lea dengan Rahel kan. Mau marah, udahlah pak, tak jadi. Mau dibersihkan pakai air, tak jadi. Ya kan? Akhirnya kok makin banyak kambing dombanya kan. Punya aku nih hanya dari 100 ekor, hanya dikasih 2 ekor aja yang putih katanya. Nah. Lama-lama akhirnya penipuan Yakub ketahuan. Akhirnya Yakub takut, kemaskan barang, kita lari. Laban mau ngejar dengan pasukannya. Rupanya salah persepsi Yakub ya. Yakub salah persepsi. Rupanya Laban tuh hanya mau mengucapkan salam perpisahan karena tidak akan ketemu lagi dengan anak dan cucunya. Kan salah kan? Itu tadi. Yakub yang diberkati itu salah persepsi dia. Karena dia itu tadi, sering kita niat baik kita itu baik, tapi orang pikir ya kan, niat kita buruk. Sekali niat orang itu baik, kita pikir buruk kan? Itu akibat apa tadi? Karena penipuan dibalas penipuan. Pohon yang buruk ya pasti menghasilkan buah yang buruk. Akhirnya dibuatlah perjanjian antara Laban dan Yakub kan. Nah, pergilah. Rupanya Laban memberkati anak dan cucunya kan. Jangan pikir kayak sekarang. Ya kan? Walaupun satu hamparan hanya 100 kilo. Dulu padang gurun 100 kilo. Bangsa Israel berputar-putar 40 tahun di situ-situ aja. Sekali naik pesawat dah lama. Ya, dulu kalau dulu jalan kaki bawa, emangnya bawa embek tuh nyaman kan? Kemana embek mau makan di situlah buat kemah kan? Karena hartanya itu, tabungannya orang zaman dulu ya itu, depositonya ya embek tadi itu, domba dan kambing, ya kan? Kalau mau kawin pakai domba, pakai kambing kan, ketemulah perempuan suku lain kan begitu. Kalau tidak ada embek ya tidak bisa. Ya, sama kayak Musa kan, bekerja dia karena tidak ada mas kawin, dia lari kan, mengembalakan kambing domba Yitro, iman Yitro. Itu dia zaman dulu. Kalau tidak mau kerja dengan mertua, tidak bisa, tidak lulus. Nah, kita kembali ke konteks ini, ya. Betapa mulialah engkau wahai Elia dengan segala mujizatmu, siapa dapat memegahkan diri sama dengan engkau? Makanya ketika Yesus mengatakan siapakah aku ini, murid Yesus bilang engkau adalah Elia. Ya kan? Karena memang Elia itu nabi termulia bangsa Israel. Ya. Orang mati kau bangkitkan dari alam arwah dan dari dunia orang mati dengan sabda yang maha tinggi. Ya. Elia menggunakan sabda Allah yang maha tinggi.
Maka Petrus membangkitkan orang mati itu, ya, dalam nama Yesus Kristus, orang Israel, ya kan, yang disalib di kayu salib, hiduplah. Kan Petrus begitu ngomong, ya kan? Nah, begitu juga dengan Elia. Raja-raja kau turunkan sampai jatuh binasa, dan orang-orang tersohor kau jatuhkan dengan tempat tidurnya. Kita dengar Raja Ahab apa yang terjadi, karena dia minta harta Nabot kan, gara-gara ya istri yang cantik, ya kan, Israel, ya bukan Israel, Isabel, ya kan. Jadi Isabel nih, ya, serakah, sama seperti Herodias serakah, ya kan. Udah meras orang, bunuh orang lagi. Maka darah Nabot dijilat anjing nanti kau Raja Ahab, kata Elia, orang Tisbe. Yalah, takutlah kan Raja Ahab. Raja Ahab bertobat, tapi anaknya kena. Karena begini, tidak ada urusan bapak bertobat, anak bapak juga bisa dikuduskan. Tidak ada. Dia semuanya harus masing-masing bertobat. Ya. Tetapi kita bisa menjadi saluran berkat bagi anak-anak kita, istri kita, ya, supaya pertobatan itu sampai ke mereka. Nah, inilah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita di tempat ini. Pertobatan. Sadar atau tidak sadar, bapak-bapak, ya kan, dihajar dan diajar Tuhan untuk bertobat di tempat ini. Berkatnya melalui negara, melalui banyak campur tangan orang. Maka apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada hari ini, ya doa Bapa kami itu. Doa yang satu-satunya diajar persis oleh Tuhan Yesus kepada para murid, kan? Sedangkan doa-doa lain kan didengarkan, tapi doa ini diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Doa yang termulia. Ya. Jadi kalau ada orang Kristen meninggalkan doa ini, bahaya. Bisa sesat pikir, sesat iman. Ya kan? Kalau doa Yabes itu kan doa dalam perjanjian lama. Ya kan? Mana tinggi doa Yabes dengan doa Tuhan Yesus? Ya doa Tuhan Yesus lah. Doa, ya kan? Ya saya bukan mau ngeritik, ya kan? Tiba-tiba lalu doa Yabes pula paling tinggi. Enggak, doa yang paling termulia lah doa Tuhan Yesus. Inilah dia. Tetapi banyak orang Kristen menghindar dari doa ini karena ada syarat. Ya kan? Syaratnya apa? Kalau dosa kamu mau diampuni, kamu harus mengampuni. Banyak kita tuh kan tidak mau, kita mau berkat tapi tak mau pengampunan. Nanti dulu lah ya Tuhan mengampuni dia. Ya kan, masih kesal nih. Ya kan, nantilah Tuhan mengampuni dia. Tapi Tuhan berkatilah saya, ya udah tidak bisa. Mau minta yang baik tapi mau hal yang buruk. Ya sama tadi kayak judi togel. Kita mau seperti itu. Mau dapat hadiah dari Allah, tapi kita mau mimpi orang atau kesusahan orang. Jadi sering terjadi seperti itu. Sehingga apa akibatnya? Iman kita itu kerdil, tidak bertumbuh. Sama seperti bangsa Israel dari itu. Lalu dia menyimpang dari Allah. Lalu dia berzina. Ya, mengikuti ilah-ilah atau ala-ala Nabi Baal. Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Apa yang dilakukan Elia, ya, ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Raja-raja kau turunkan sampai jatuh binasa, dan orang-orang, ya, tersohor kau jatuhkan dari tempat tidurnya. Ya, dari tempat tidurnya dijatuhkan. Siapa? Ya, Isabel tadi itu. Salomo dijatuhkan dari tempat tidur juga. Daud juga dari tempat tidur. Lihat istri Uria, waduh, aduhai, mulai di situ, ya kan?
Tetapi Daud itu berkenan di hadapan Allah karena berkat Allah itu tetap padanya. Ya. Kalau Saul itu udah menyimpang sesat. Ya. Karena tugasnya hanya sebagai raja, bukan sebagai imam, sebagai nabi. Imam nabi itu Samuel kan gitu. Tinggal nunggu lalu dia pula jadi imam, enggak bisa lah. Jadi itu sudah ada anugerah masing-masing. Teguran kau dengar di Gunung Sinai dan di Gunung Horeb, keputusan untuk balas dendam. Jadi Gunung Sinai dan Gunung Horeb itu sebenarnya kalau di sini lihatnya Gunung Sinai, sini Gunung Horeb. Ada sebelah sana Gunung Tabor. Kalau tidak salah, dia ini namanya ya beda, dari sebelah sana lain, sebelah sini lain, sebelah sini lain, sebelah sini lain. Kalau tidak salah ya, ya kan? Tergantung dia kiblatnya kemana, orang nyebutnya di situ, ya kan? Nah, tetapi simbol gunung itu mengungkapkan suatu kemahatinggian Allah itu, tahta Allah yang maha tinggi hanya bisa dicapai dengan kesucian hati melalui firman dan sabda Tuhan. Itu. Dalam olah angin berapi engkau diangkat, olah angin. Angin. Bukan angin ribut atau angin tornado gitu ya. Olah angin itu ada angin yang begitu luar biasa bisa didengarkan, tetapi hanya bisa dilihat oleh Elisa. Yang lain hanya dengarkan anginnya kan. Atau misalnya ya, bisa mendengarkan tetapi dia tidak paham bahwa itu Allah. Yang paham itu Allah seperti pertobatan Saulus. Saulus, Saulus kan? Mengapa engkau menganiaya aku? Dalam kereta dengan kuda-kuda berapi, kuda-kuda berapi. Ya. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus dan mengembalikan hati bapa kepada anaknya serta memulihkan segala suku Yakub. Jadi Elia ini adalah obat bagi anak-anak Yakub, keturunan Yakub sebenarnya, obat. Satu-satunya obat yang diberikan Tuhan Allah supaya mereka yang sudah berkhianat, berzina kepada 450 Nabi Baal begitu. Bahkan mesbah Tuhan dihancurkan oleh ya keturunan Yakub ini. Berbahagialah orang yang telah melihat dikau dan yang meninggal dalam kasih, sebab kami pun pasti akan hidup. Ya. Elia ditutupi dengan olah angin, tetapi Elisa dipenuhi dengan rohnya. Nah ini Elia, Elisa yang terbalik-balik. Banyak diantara kita itu kan sering terbalik, mana duluan Elisa ke Elia. Ya, Elisa ini muridnya Elia. Ya, makanya Elisa sama seperti Samuel. Samuel itu kan muridnya Imam Eli. Dua anak Imam Eli ini kan tidak bisa menjadi orang baik karena dia suka dengan harta. Sehingga Samuel itu adalah anak dari siapa dia? Anak dari Hana kan? Ya, Hana ini kan tidak punya, dianggap mandul, lalu dia bernasar. Lalu akhirnya Samuel diserahkan kepada Imam Eli supaya dia menjadi kehendak Allah. Bukan menjadi nabi Tuhan, tidak ada si Hana itu minta dia menjadi nabi Tuhan, tidak. Terserahlah kehendak Tuhan, karena Tuhan yang memberi, Tuhanlah. Ya kan? Sehingga Samuel itu menjadi nabi yang besar. Tetapi nabi juga yang menyesal telah memilih raja Israel, karena sebenarnya bangsa Israel rajanya Allah. Cuman dia didesak terus, disorong-sorong kan. Udahlah Samuel, payah nih kita tidak ada raja nih, kita mau sama seperti suku-suku lain. Samuel udah ingatkan, ya udahlah kalau gitu, bangun dia. Suku apa yang kena nih katanya? Kena suku Benyamin. Terkejut juga tua-tua tuh kan. Lalu pilihlah Saul. Saul ini tingginya kayak orang-orang Eropa. Kalau orang Yahudi itu 170, dia 190. Tinggi dia. Ya kan? Tetapi rupanya ya, Saul yang dipilih oleh Samuel karena kehendak Allah menyimpang dari jalan Allah. Ya. Nah itu perjalanan lah ya.
Tetapi akhirnya suku Benyamin, karena Yonatan anak Saul itu bersumpah akan setia kepada Daud, ya, Daud ini dari keturunan Yehuda, maka ya Israel Selatan atau bangsa Yahudi itu 2 suku dari bangsa Israel. Sedangkan 10 suku di bawah sama Yerobeam, ya. Yerobeam ini pengkhianat, ya, kayak perdana menterinya lah. Ya kan, bukan Rehabeam, Rehabeam rajanya kan. Lalu 10 suku ini terpencar-pencar, ya, karena dia sudah dikalahkan, dihancurkan oleh bangsa-bangsa penjajah. Jadi 2 bangsa Yahudi ini, ya, itu terdiri atas 2 suku itu tadi. Kalau bangsa Israel 12 suku. Makanya orang bertanya, bagaimana sih sebut bangsa Israel, ya? Kalau bangsa Yahudi 2 suku itu kan, kalau mau bersatu lagi 12 suku. Sedangkan ada satu bangsa, ya, Simeon itu tidak ada tanah dia. Walaupun dia kasih tanah, tapi udah menghilang dia. Sedangkan Lewi atau Levi itu tak punya tanah, karena dia harus dikhususkan untuk, ya, mengabdi Allah di bait suci Allah. Ya, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kitab suci ingin menjelaskan kesetiaan yang total kepada Allah akan mendapatkan mujizat dari Allah dan kesucian dari Allah. Elia mendapatkannya. Ya. Elia ditutupi dengan olah angin, tetapi Elisa dipenuhi dengan rohnya. Selama hidup, Elisa tidak pernah gentar terhadap seorang penguasa, tidak pernah. Ya kan? Mengapa? Karena Elisa mendapat roh Allah dari Elia. Itulah Roh Kudus. Ya. Dijelaskan roh Elia. Karena yang memberi kita roh itu adalah Allah, ruah. Dan tidak seorang pun menaklukkannya. Bahkan Naaman itu datang kepadanya untuk minta sembuh dari penyakit kusta. Sampai Yesus katakan, ya kan, Elia aja mujizat pada bangsa Israel tak jalan, hanya kepada orang yang bukan Israel, janda Sarpat. Kan yang dia bangkitkan kan anak janda Sarpat tuh. Lalu Elisa menyembuhkan Naaman, bukan orang Yahudi. Naaman tak percaya kan. Apa dia bilang? Anjingkah aku? Ya kan? Kalau tidak salah itu, ya. Itu berapa kali kata anjing itu disebut dalam kitab suci. Sama seperti Goliat. Anjingkah aku? Masa anak remaja ini ngadap aku, katanya. Dia nyumpah dirinya sendiri kan. Mati dia seperti anjing. Ya kan? Jadi begitu juga Elia ngegap Raja Ahab, ngegap. Kau udah muduh Nabot, ya kan? Darahmu akan dijilat anjing. Ahab takut ya. Kalau dah Elia ngomong, mana orang dak cun kan? Bahasa sekarang begitu. Dan kita bisa menjadi bahasa-bahasa kenabian dengan mengingatkan. Kau kalau kau sampai tak ke gereja kau, ya kan? Bahaya. Kalau kata-kata ini, celakalah kau Korazim, kata Yesus kan, celakalah kau Betsaida. Kau kira kau akan ditinggikan? Tidak, kau akan diturunkan di bawah dunia orang mati. Jika di Tirus di Sidon mujizat terjadi, pasti sudah bertobat. Jadi bahasa kenabian ini itu bahasa kutukan, ya kan? Celaka, terkutuk, ya kan? Mengapa? Karena mengingatkan orang bahwa berkat itu bisa menjadi kutuk. Itulah yang terjadi kepada bangsa Israel yang menyembah 450 nabi Baal itu. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang terlalu ajaib baginya. Bahkan dikubur pun jenazahnya masih bernubuat. Bayangkan, Elisa tuh jenazahnya masih bisa bernubuat. Itu kesucian Allah yang diwariskan oleh Elia kepada Elisa. Bernubuat dia. Mengapa? Karena itu adalah kehendak Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Sepanjang hidupnya ia membuat mujizat dan malah ketika meninggal pekerjaannya menakjubkan.
Nah inilah yang harus kita wariskan, bapak-bapak, saudara-saudara. Nanti itu kakek saya dulu, ya kan, rajin dia berdoa. Kan yang bernubuat cucunya nanti kan. Jadi keluar dari tempat ini mulailah dengan hal yang paling sederhana tetapi istimewa, yaitu berdoa. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan karena kita hanya di tempat ini kan terkungkung. Yang kita bisa lakukan adalah berdoa. Mau bekerja apa di sini? Bekerja bisa, keterampilan. Tapi kalau kita di sini hanya bicara, tidak melakukan apapun, ya marilah berdoa. Ora et labora, ya kan? Berdoa dan bekerja. Berdoa itu bekerja loh. Siapa bilang berdoa itu tak bekerja? Tetapi orang sering salah menafsirkan, kau tuh hanya berdoa saja. Betul, hanya berdoa. Saya sudah berdoa kemana-mana, berdoa di dalam kamar, enggak, ya kan? Dia anggap tuh Tuhan itu jauh, padahal Tuhan itu hanya sejauh doa. Medsos apa yang bisa menghubungkan kita Tuhan? Ya doa kan, doa. Jadi kalau kita ingin perubahan terhadap diri kita, ya doa. Tuhan hanya sejauh doa.